Ustaz Hasan selaku mudir Yayasan atau mudir Islamic Center Bintas yang insya Allah segera datang, dan yang lain pula Presiden Putra dan Putri Syed Muhammad Dhani Yogyakarta yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan hidayahnya taufik kepada kita semua dalam rangka mudah-mudahan beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan aktivitas di Sekolah Tinggi Mutarbiah Madani, sekaligus untuk memajukan Sekolah Tinggi Mutarbiah Madani. Para Bapak Ibu rahimani wa rahmatullah, pertama-tama saya ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan pada kesempatan pagi hari ini dengan semua sudah memenuhi undangan kami. Walaupun ini senantiasa saya tegur ya, terlambat. Jadi saya juga ditowel sama Pak DM undangan jam 7.45, jam 8 baru mulai. Ini pertama-tama lah untuk bulannya. Kemudian yang kedua, sebelum saya sampaikan juga, kalau saya menegur biasanya kemalu-malu gitu ya. Jadi saya sampaikan di sini mumpung ada semuanya, ketika saya nge-share peraturan SDM atau peraturan dosen di grup itu sebenarnya saya sudah gak enak hati. Bagaimana kedisiplinan dosen yang menjadi cerminan kita di mata santri. Jadi saya sampaikan saja terus terang Pak Mudiono, saya kalau negur dosen itu kalau pemanggilan itu kalau sudah tak kuat banget, tapi kalau masih kuat itu tak share aja peraturan pagi-pagi seperti situ ada peraturan dan ada semua seperti itu. Jadi mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih tertib lagi untuk kegiatan-kegiatan ataupun harian maupun sifatnya seperti seminar kali ini. Para Bapak Ibu rahimani wa rahmatullah, saya ucapkan juga terima kasih kepada saudara-saudara kita di LPM yang telah berjuang beberapa pekan selama ini mengkoordinasi teman-teman sekalian baik di instansi perguruan tinggi bagian masing-masing, buku 1, buku 2, buku 3, keprodian khususnya PAI maupun PPA, sehingga terbentuklah semua visi-visi dan tujuan yang ada di lembaga-lembaga kita. Kali ini bagaimana peraturan yang harus dilaksanakan di sebuah lembaga perguruan tinggi. Di awal ini kita menyusun visi-visi, tujuan dan seterusnya, meliputi beberapa komponen. Yang pertama institusi perguruan tinggi tersebut, kemudian yang kedua LPM, yang ketiga LP2M, yang keempat keprodian PAI, yang kelima prodi PPA. Masing-masing ini harus kita kuatkan dari awal visi-misi kita, yang tentunya semuanya dengan visi-misi ini kita akan bergerak melanjutkan program kerja, target-target yang harus kita laksanakan untuk pendidikan kita kepada semua mahasiswa, kemajuan institusi dan kemajuan para dosen. Para Bapak Ibu rahimani wa rahmatullah, sosialisasi kali ini mohon bisa diikuti dengan sesama dan direnungkan bersama, karena kami di perguruan tinggi bersama teman-teman buku 1, buku 2, buku 3 dan LPM, LP2M khususnya, yang setiap pekan 2 kali merumuskan visi-misi bersama ini. Jadi ini sudah kami istihadkan, sudah kami sepakati, walaupun dengan berbagai daya upaya yang ada,
Jadi saya melihat lelahnya LPM untuk mengkoordinasi ini juga Masya Allah. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi sehingga terbentuklah visi misi ini. Dan visi misi ini para Bapak Ibu sekalian, kita sifatnya merevisi yang dulunya juga sudah pernah terrevisi kalau tidak salah pada tahun 2022, dan kita pas menginjak periode baru 2023 ini kita revisi sedikit untuk mencapai sampai pada tahun 2033 ya, 2023. Kemudian mungkin sedikit isian revisi nanti bisa dipahami semua, masing-masing bisa mempresentasikan. Intinya pada pokok intinya di semua visi misi kita itu yang dulunya prioritas besar pokok di pengajaran karena kita tarbiyah itu masih karena kita tarbiyah, karena itu nilai yang mendominasi. Namun untuk kali ini insya Allah kita akan kuatkan juga di 3 komponen Tridharma perguruan tinggi. Tridharma perguruan tinggi, baik pengajaran, pengabdian masyarakat maupun penelitian. Di sini nanti mau tidak mau karena hasil akreditasi kita yang harus kita dongkrak lagi yaitu di ranah penelitian dan pengabdian masyarakat. Maka kali ini mudah-mudahan visi misi kita ini bisa mendukung semuanya. Maka dari itu semua jajaran, semua dosen mohon bisa memahaminya dengan baik, karena dengan visi misi ini akan membawa turunan yang sangat banyak yang harus kita laksanakan dari Renstra, Renov, kemudian sampai bagaimana keprodian menyusun strategi pembelajaran sehingga bisa mencapai target-target capaian kelulusan anak-anak dan seterusnya. Maka dari itu saya ucapkan sekali lagi terima kasih, mohon bisa mengikuti dengan baik. Mungkin nanti di akhir ada sedikit forum diskusi sebentar ya, untuk lebih mengarah kepada kejelasan daripada visi misi di atas. Visi misi ini kami susun bersama. Mungkin kalau dilihat yang namanya visi misi ini buatan kita ya, yang dengan penuh keterbatasan kemampuan. Nanti mungkin kalau ada masukan-masukan daripada dosen, daripada tim-tim yayasan, mungkin insya Allah ini menjadi evaluasi kita ataupun menjadi bahan pertimbangan kita ketika kita nanti akan melanjutkan pada periode revisi visi di tahun-tahun mendatang. Demikian mungkin yang dapat kita sampaikan, tidak panjang lebar karena waktunya terbatas. Saya sekali lagi ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan bisa semangat semua, bisa maju, berkualitas pendidikan kita. Apalagi kita sudah kasih rambu-rambu lagi bahwasanya target tahun 2024 mulai proses untuk menambah keprodian, dan sekaligus kita akan naik menjadi institut dengan menambah beberapa prodi yang akan kita siapkan bersama dengan tim pengembangan dari yayasan. Demikian informasi, mudah-mudahan bisa menjadi manfaat. Saya ucapkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Amri Mustafa SUD MH yang telah memberikan kata sambutannya. Kata sambutan yang selanjutnya akan disampaikan oleh Ketua Yayasan dan Ustaz Rizky Sohardin. Mungkin ini kami persilahkan. Pada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama Allah wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billah. Ya, yang kami hormati Ustaz Mudirama selaku Kepala Ketua Bidang SDM, yang kami hormati Ustaz Agus selaku Ketua Stigma, dan para asatidz dosen di Stigma semua yang hadir pada kesempatan kali ini, dan para karyawan dan para ustazah juga. Ya, alhamdulillah ini di acara pagi hari ini yaitu berjudul sosialisasi visi, tujuan dan sasaran. Nah, ini 4 hal ini yang akan dibahas kesempatan kali ini. Ya, sebagaimana tadi sudah dipertimai Ustaz Amrin, ini adalah saya katakan momentum awal, langkah awal untuk kelanjutan Stigma 1 tahun ke depan. Ya, maka yang terpenting sebenarnya di dalam acara sosialisasi ini adalah bagaimana nantinya setiap dosen, staf yang ada di Stigma harus bisa menghafal 4 ini. Ya, nanti ada ujiannya Ustaz Amrin. Diuji satu-satu, kalau tidak lulus jadinya sudah. Karena bagaimana caranya mau bisa mensosialisasi kalau tidak hafal, kan gitu. Ya, jadi dia harus hafal dan harus paham. Itu penting itu. Sehingga nanti kita ketika akan melangkah itu bisa seiring dan sejalan. Ya, sama aja kita kalau sama-sama tahu tujuan kita perjalanan ini kemana. Misalkan mau ke Sumatera, akan melewati ya Sumatera, tujuannya ke Sumatera dengan visinya adalah begini. Ya, nanti sudah itu kita sama-sama sejalan. Tapi kalau tujuannya tidak jelas, nanti ada yang akan silakan nanti Ustadz berangkat duluan, saya nyusul nanti pakai pesawat, atau nanti tidak sejalan seperti itu. Ya, makanya kegiatan pagi kali ini itu untuk lebih memahamkan kita apa sih sebenarnya visi, misi, sasaran dan tujuan dari Stigma ini, sehingga apa yang menjadi cita-cita orang tua kita, guru kita Al-Fadhil Ustaz Abu Nida Allah Ta'ala, agar supaya Stigma ini bisa segera berkembang besar dan maju. Ya, nggak tanggung-tanggung. Majunya ini nanti sampai mau bukan lagi di Jogja, ini merambah sampai Jakarta, sampai luar negeri nantinya. Ya, itu harapan kita. Tapi tentunya ini akan hanya menjadi istilah orang doa aja. Doa. Kalau kemudian kita tidak punya satu visi, satu misi, keinginan bersama untuk memajukannya. Nah, ini yang penting. Ya. Jadi makanya nanti tadi sudah disampaikan, harapannya semua bisa fokus mengikuti kegiatan ini, tidak fokus di HP-nya. Nah, gitu. Ya, nanti semua wajib diminta komentar saat di absen. Komentarnya apa? Jangan kemudian lewat. Ya, supaya perhatian. Semua harus bisa memberikan saran dan masukan terkait ini visinya gini, misinya gini. Ya, dengan tujuan kita adalah bisa nanti ini kan bukan yang final, masih bisa direvisi nanti setelah ada masukan dan saran kan. Nah, nanti finalnya nanti dengan yayasan ya, nanti kita makan gitu kan. Ya, nanti potong kambing atau potong sapi pas waktu kurban kan. Ya, seperti itu. Ya, maksud saya intinya ini itu harus dipahami. Makanya syaratnya kalau mau menjadi dosen bergabung di Stigma harus paham. Kalau tidak mau paham, tidak mau memahami dan tidak melaksanakan, jangan jadi dosen di Stigma.
jadilah guru di MK gitu. Seperti itu. Ya, kalau masalah nomor induk dosen itu bisa dialihkan ke ini nggak apa-apa. Atau juga nanti ada nomor induk karyawan itu sudah cukup yayasan. Seperti itu. Nah, ini maksud saya ya, yang terpenting kegiatan ini adalah bagaimana sama-sama kita bisa memahami, memaknai dan punya keinginan bersama untuk menuju visi, misi, sasaran dan tujuan perguruan tinggi Stigma ini, sehingga apa yang menjadi harapan kita itu bisa terlaksana dengan baik. Nah, nanti apa visinya, apa misinya itu harus dituangkan. Dan ini saya katakan nanti Ustaz Amri, ini bukan hanya pertemuan sekali saja. Ini harus dipahamkan berkali-kali. Kalau sekali itu nggak cukup. Gitu alhamdulillah ya. Sekali nggak cukup ya alhamdulillah, harus berkali-kali kan. Ya. Jadi nanti ada pertemuan kedua, sosialisasi lagi, yang ketiga disosialisasi lagi, supaya ini selalu harus diingat ya. Kalau bisa itu dibuatkan banner, dibuatkan piagam, visi misi tujuan, dan itu setiap dosen wajib tempel di pintu rumah, ya kan, setiap masuk ingat. Ya ini penting ini karena masalahnya inilah yang menjadi kompasnya. Utamanya ini, kalau tidak punya visi misi tujuan arah yang jelas, nanti tidak akan bisa tercapai. Ya, dosennya maunya begini, nanti kampus maunya begini, nanti beda-beda arahnya. Ya walaupun kata istilahnya nggak apa-apa beda-beda, yang penting banyak jalan menuju ke Roma. Ini nggak masuk dalam sini istilahnya. Ini bukan Roma, ini kita menuju ke surga. Ya seperti itu. Nah ini maksud saya, nanti mohon ini dicermati, dipahami bersama, diseriusi ya, karena ini adalah masuk bagian dari diri kita sendiri yang kalau kita merasa bagian daripada stigma ini berkembang, ya kita harus ikut bagian juga. Tapi kalau kita hanya cuma ingin mau menumpang saja, ya silakan jadi penumpang. Ya nanti mau kalau namanya penumpang ya ada tarikan, kan begitu ya. Tapi kalau bukan penumpang, pemilik, jadi karena sopir nggak bayar kan gitu. Nah itu maksud saya. Jadi ya kita minta ini mohon bisa menjadi sebuah hal yang menjadi bagian dari kita, yang sama-sama kita punya peran ya. Jadi harus bisa paham, kalau perlu sangat-sangat didiskusikan dengan baik, sehingga nanti ini akan menjadi ya kompas kita untuk melangkah 1 tahun ke depan dengan target cita-cita yang tadi disampaikan, bagaimana bisa mendapatkan mahasiswa Stigma ini 1000. Kalau sudah 1000, saya yakin nanti dosennya kewalahan, sampai mau tidur aja pegang HP nanti, masuk kamar mandi pegang HP, karena ditelepon terus sama mahasiswanya. Nah, seperti itu. Ya, jadi ini yang cukup dari saya, tidak panjang lebar. Ya, jadi saya cuma sebagai kata sambutan, bukan peserta saja. Jadi saya nggak harus ikut ya, sampai akhir harus ikut apa syaratnya? Gitu ya? Oh gitu. Ya karena saya sudah habis sih. Ya nggak apa-apa, nanti saya datang lagi, saya usahakan, karena hari ini ada yang mau ketemu minta tanda tangan rekomendasi pinjaman ya. Saya ikut. Terus ada karyawan kita doakan tadi jatuh kena celurit tangannya, urat nadinya putus, tangannya berputus, sekarang di RC mau dioperasi. Nah ini mau kita lihat dulu kondisinya bagaimana. Ya, sekarang posisinya beliau lagi kritis gitu. Nanti kalau kita kembali lagi ke sini. Jadi demikian singkat saja biar acaranya seru ya. Kalau bisa kipasnya ditambah biar suasananya itu tidak panas ini ya. Ya. Kasih angin gitu, kalau bisa minumnya yang dingin-dingin biar pikirannya ini tidak panas gitu. Biar nanti siang. Ini sampai siang kok? Oh ya. Oh, nanti. Wah. Iya. Gak apa-apa, itu kalau memang belum tuntas naik sampai sore. Es buahnya nanti siang. Hah? Es buah nanti. Oh, es buah nanti siang. Es buah nanti siang gitu ya? Masya Allah. Gak apa-apa lah. Saya nanti ikut juga. Jadi demikian saya cukupkan ya. Jazakumullah khairan. Ya sebelumnya saya izin dulu, nanti kita lanjutkan. Demikian, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Binti Sohabi MPDI yang telah memberikan kata sambutannya. Selanjutnya kita melangkah ke acara yang ketiga, yaitu sosialisasi visi, misi, tujuan dan sasaran. Baik, yang pertama Kemtes yang akan disosialisasikan oleh Ketua Ibadah Yogyakarta kepada Ustadz Amrin SUD NH. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih atas waktunya para saudara sekalian, rahimahumullah. Langsung naik lagi ini. Nah, ini ditugaskan oleh Bapak LPM kita untuk menyampaikan kewajiban sosialisasi visi dan tujuan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Madani karena LPM sudah kita bentuk berbeda dengan tahun yang sebelumnya ya. LPM sekarang timnya independen ya, tidak ada garis instruksi dari kepala. Ini ketentuan sebagaimana saya ikut pelatihan ketika di mana namanya, memang hak LPM sebenarnya tidak ada intervensi dari kepala. Ya, beliau bisa memonitori kepala dan memonitori semuanya. Jadi terima kasih Pak Eko, Pak Eko, Pak tapi masih bujangan ya. Jadi mudah-mudahan bisa segera diselesaikan masa bujangnya sebelum S3. Karena informasi sebelum lagi mulai dari beasiswa. Para Bapak Ibu dosen rahimani Allah, setelah kita berkali-kali rapat dengan teman-teman, terkhusus saya ucapkan terima kasih yang banyak masih masukan dengan Dokter Nasihin. Jadi saya dengan adanya beliau menyusun visi-misi ini makin percaya. Kenapa? Karena nanti yang mau kritik tak tanya dulu, kamu dokter apa belum? Karena saya direview oleh dokter. Walaupun kemarin target kita satu lagi ya, kita mau menghadapkan ahli khususnya di ranah pesantren atau di satu poin visi-misi yang ada. Tapi saya merasa percaya diri karena di tengah-tengah kita sudah ada dokter, yang kita juga ada 3 dokter ya, Dokter Sarwati, Dokter Husna Nasihin, dan kandidat dokter yang senantiasa ikut rapat. Beliau adalah Ustadz Jabaron. Baik para ibu sekalian, rahimahullah, sengaja saya tampilkan agak lama ini karena nah ini langsung saja. Ini hasil renungan kami dan upaya kami tentang visi daripada perguruan tinggi yang akan direnungi dan dihafal. Visi perguruan tinggi adalah menjadi perguruan tinggi berbasis pesantren yang unggul dalam pengembangan keislaman dan keilmuan dengan landasan nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah pada tahun 2033. Ini karena bikinnya juga merenung, pernah sekali kita di rapat dengan teman-teman itu
merenungi visi ini sampai suaranya habis semua beberapa menit. Otak-atik, ketemu kata kunci. Akhirnya kita sahkan bersama menjadi perguruan tinggi berbasis pesantren yang unggul dalam pengembangan keislaman dan keilmuan dengan landasan nilai Ahlussunnah wal Jamaah pada tahun 2033. Saya kasih waktu 2 menit ya biar hafal semuanya. Biasanya Ustaz Eko kalau ngajari manzumah Jazairiyah ya, itu masuk ke kelas, masuk mukadimah, suruh baca, kemudian kasih waktu suruh teriak-teriak untuk menyanyikan manzumah tersebut. Sebenarnya ini juga perlu sebenarnya. Saya lihat mahasiswa-mahasiswa semester awal itu pada hafal semua karena sering diteriak-teriak di kelas. Tapi ini kalau para dosennya nggak usah teriak-teriak, cukup direnungi, insya Allah langsung hafal. Menjadi perguruan tinggi berbasis pesantren yang unggul dalam pengembangan keislaman dan keilmuan dengan landasan nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah pada tahun 2033. Yang mana dari visi misi ini muncullah satu 5 kata kunci, satu ya. Ada 5 kata kunci yang tersirat dalam visi tersebut. Yang pertama adalah perguruan tinggi berbasis pesantren unggul, pengembangan keilmuan Islam, nilai Ahlussunnah wal Jamaah. Ini panca keyword kita atau 5 kata kunci di visi kita. Perguruan tinggi jelas, berbasis pesantren unggul, pengembangan keilmuan Islam dan nilai Ahlussunnah wal Jamaah. Apa maksud dari masing-masing poin keyword tersebut yang terkandung dalam visi kita? Yang pertama, perguruan tinggi. Jelas, perguruan tinggi adalah lembaga pendidikan tinggi yang menyediakan peluang pendidikan ketika setelah sekolah menengah atau setara. Kemudian ini definisi perguruan tingginya, karena kita mewadahi salah satu syarat daripada kuliah di sini adalah harus selesai sekolah menengah ya. Kemudian perguruan tinggi yang dimaksud berupa sekolah tinggi di bawah naungan Yayasan Majelis Ad-Darasah Islami dan Kementerian Agama RI. Kita punya 2 bapak dan tidak ada lagi. Kita punya bapak kementerian dan punya bapak Majelis Ad-Darasah Islami. Ini menggambarkan komitmen kita, taatnya kepada yayasan dan taatnya kepada pemerintah, karena ini bapak-bapak kita. Jadi suatu saat ada gonjang ganjing tiba-tiba atau isu stigma pengen berdiri sendiri, ya ini sudah menjadi naudzubillah kita yang tertuang dalam perguruan tinggi kita. Ada sedikit masukan koreksi dari atas ke bawah, dari bawah ke atas itu biasa. Tapi kita sudah permanen. Bapak kita adalah Yayasan Majelis Ad-Darasah Al-Islam. Mau diapakan ya sam'an wa ta'atan. Kemudian perguruan tinggi mendorong penciptaan struktur sosial yang fungsional bagi ketahanan dan perkembangan masyarakat Indonesia menjadi pusat pengembangan dan penyebaran luasan peradaban. Ini cita-cita besar perguruan tinggi kita ya, di ranah sosial, fungsi dan bisa mendorong di struktur sosial, ketahanan dan kemajuan atau pengembangan masyarakat Indonesia untuk menyebarluaskan peradaban. Peran perguruan tinggi ya di peradaban manusia ini harus punya satu hal yang menonjol dan berpengaruh di kancah sosial atau masyarakat. Perguruan tinggi juga membentuk karakter mahasiswa, mempromosikan
nilai-nilai etika, kepemimpinan, dan tanggung jawab sosial. Kitab kuning yang dimaksud di sini ya Kutubul Mu'tamadah di kalangan keislaman. Kenapa dengan kitab kuning? Kita pinjam istilah dari teman-teman dari Nahdlatul Ulama, karena yang familiar Kutub Mu'tamadah dalam keislaman menurut mereka adalah kitab kuning. Jadi walaupun karena mungkin mengambil dari keumuman kitab-kitab itu zaman klasik itu berwarna kuning, jadi tidak ada salahnya kita mengambil istilah dari teman-teman kitab kuning. Artinya di sini kita merujuk pada kitab-kitab klasik yang menjadi Kutubul Mu'tamadah menada ulama. Unggul, perguruan tinggi memiliki tujuan, memiliki lulusan yang berkarakter Islami, memiliki ilmu yang kuat dan beramal secara baik dengan mengikuti para salafus saleh. Memiliki lulusan yang berkarakter Islami. Yang pertama ini dan kuat. Kita di sini tidak akan meninggalkan manhaj salafus saleh. Ya. Yang pertama ini adalah jalan syar'i dan al-haq, ya, yang ditempuh oleh para salafus saleh. Orientasi kita unggul itu ya bukan sekedar unggul dalam artian dunia, tapi karakter daripada mahasiswa pun ataupun para dosen juga semuanya berpahaman Ahlussunnah wal Jamaah ala fahmi salafus saleh. Perguruan tinggi memiliki lulusan dengan kemampuan tahfidz Quran dengan tahsin yang baik serta memiliki kemampuan bahasa Arab yang memadai secara aktif dan pasif. Ini yang pertama adalah tahfidz Quran dengan tahsin. Kita sudah difasilitasi dengan program di pesantren juga, dan yang sudah kita includekan dalam kurikulum. Tahsin kita juga difasilitasi dengan buku MBB atau kurikulum MBB yang diterbitkan oleh yayasan. Kemudian bahasa Arab yang memadai secara aktif dan pasif. Ini walaupun kita sudah mempunyai prodi bahasa Arab, namun bahasa Arab sebagai harga mati untuk perguruan tinggi kita, ya, perguruan tinggi kita. Dan ini insya Allah masih relevan karena prodi kita baru 2, ya, baru masih PAI dan PPA, dan masih ada kaitannya dengan bahasa Arab, kepentingannya bahasa Arab. Mungkin nanti kalau sudah institut ataupun sudah universitas gitu ya, nah, ini mungkin ada beberapa revisi dalam hal ini, mungkin ada penambahan atau bahasa Inggris dan lain sebagainya. Perguruan tinggi memiliki kemampuan dalam menjawab kebutuhan masyarakat dakwah pendidikan Islam dengan mengikuti perkembangan teknik. Ini tuntutan kita untuk maju menjadi sebuah perguruan tinggi yang unggul, mau tidak mau teknik yang terus berkembang dalam pendidikan Islam harus kita ikuti, dan bila perlu kita terus paling terdepan. Pengembangan keilmuan Islam cepat karena waktunya juga terbatas. Pengembangan keilmuan Islam, 2 poin yang terpenting di sini adalah mengembangkan keilmuan Islam yang mendorong penelitian, pengembangan dan penyebaran pengetahuan dalam bidang keislaman. Kemudian memajukan nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah dalam aspek pendidikan keislaman yang diarahkan oleh prinsip moral dan etika yang tercermin dalam ajaran Islam yang benar. Nilai-nilai Ahlussunnah ini satu poin ataupun satu keyword yang cukup di sini cukup mengeras kita kemarin, ya, karena nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah ini kan sampai saya merujuk kepada salah satu kitab yang sudah dipelajari oleh pondok kita, yaitu Al-Wajiz fi Aqidati Salafus Saleh. Di sana ada satu pembahasan Mumayyizati Ahlussunnah wal Jamaah. Mumayyizati Ahlussunnah wal Jamaah. Nilai-nilai kelebihan ataupun yang menjadi keunggulan Ahlussunnah wal Jamaah. Di sana terdapat kalau tidak salah sampai 25 mumayyizat, ya, atau kurang lebih segitu, sehingga kita ringkas menjadi ini. Ini sebenarnya dari awal sudah berapa periode ya kita melihat nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah ini dalam tanda kutip
Pertama, saya berpikiran simpel. Waktu itu saya mengambil surat Al-Asri innal insana lafi khusr dari keilmuan, kemudian amal soleh, dakwah, dan seterusnya yang terkandung dalam surat Al-Asr. Cuman mengkolaborasikan dalam dunia pendidikan mungkin perlu renungan yang lebih panjang lagi, ya. Karena kalau mungkin ranahnya lebih umum dalam lembaga sosial mungkin bagus gitu ya. Akhirnya kita berbuat dengan teman-teman, kita merujuk kepada salah satu kitab Al-Wajiz fi Aqidati Salafis Shalih. Di sana ada muayyad yang banyak, kita ambil yang menonjol di sini. Ya, nilai-nilai Ahlussunnah. Kemudian bagaimana kaitannya dengan nilai-nilai Ahlussunnah? Bukannya nilai-nilai Ahlussunnah sudah ada Ustaz di Ahlussunnah dalam tanda kutip ya. Karena kita ketahui bersama Ahlussunnah ini kan mempunyai versi pemahaman yang berbeda antara kita dengan saudara kita di Nahdlatul Ulama. Yang nilai pokoknya adalah pada nilai akidah yang jelas. Ya, saudara kita yang jelas merujuk pada akidah syariah pada umumnya, kita merujuk pada akidah salaful ummah, salafus saleh. Sehingga mumayyizatnya pun di sana agak sedikit berbeda. Kalau sudah berbeda, walaupun kita tidak menafikan bahwasanya secara umum nilai-nilai Ahlussunnah di Nahdlatul Ulama yang sudut pandangnya adalah lebih umum, karena ini adalah nilai-nilai Ahlussunnah dalam konteks organisasi atau ormas. Kita mungkin masih membatasi nilai-nilai Ahlussunnah dalam ruang untuk pendidikan ataupun perguruan tinggi kita. Kalau dia itu kan sebenarnya ada tawasud, tawazun, dan seterusnya ya. Kita di sini merujuk pada kitab tersebut, ada poin-poin terpenting, ya, walaupun sebenarnya tidak beda jauh, gitu ya. Yang pertama tauhid, Al-Quran dan Sunnah sebagai landasan nilai tauhid keesaan Allah sebagai satu-satunya Tuhan, atau sebagai satu atau Tuhan yang Maha Esa. Ini sebenarnya pengejawantahan daripada prinsip kita dalam bertauhid, ya, prinsip kita bertauhid. Maka dari itu kita sendiri kan paham bahwasanya dalam sisi sudut pandang tauhid kita, keimanan kita, Syekh Islam Ibnu Taimiyah sendiri tidak menafikan adanya Ahlussunnah dalam makna am dan ada Ahlussunnah dalam makna khas. Mungkin kita lebih menitikkan di sini nilai tauhid oleh Ahlussunnah yang lebih bermakna khas, yaitu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, ya, menurut pemahaman yang benar. Tawasud wal i'tidal ini bagian daripada implementasi moderasi. Tawasud moderasi. Walaupun setelah saya ikuti beberapa seminar dengan di luar ya, dengan teman-teman. Dulu saya ikut ada seminarnya dari Bangsa Kasih, kemudian komentar-komentar tentang kitab moderasi dari Kemenag. Beliau mengkritik pedas beberapa konsep moderasi yang ada. Tapi pada hakikatnya moderasi itu di ruang lingkup Ahlussunnah sudah menjadi pembahasan yang sangat lama sekali, dan ini sudah paripurna sebenarnya. Cuman orang-orang sekarang ya, ini menjadi proyek andalan Kemenag yang moderasi, yaitu tawasud. Bagaimana tawasud? Adil. Salah satu saya ingat tawasud yang dimanai atau moderasi yang mereka manai, poin-poinnya yang saya ingat itu tawasud itu kan di tengah, berarti ba'idun min tafrid wal ifrat, ya, tidak tafrid dan tidak ifrat. Cuma yang dimanai oleh teman-teman kita kadang cuman konteksnya itu tidak berlebihan saja, tapi tidak ada konteks, jangan meremehkan, itu tidak tersirat di sana. Nah, tawasud menurut Ahlussunnah wal Jamaah yang benar kan ba'idun min tafrid wal ifrat, tidak berlebihan juga tidak menyepelekan. Sehingga saya ingat di situ dikritisi tawasud sebenarnya itu adalah konsep daripada Ahlussunnah yang sudah lama sekali sudah ada, cuma sekarang diperbarui dalam rangka mempunyai misi-misi tertentu. Tapi kita cantumkan di sini
sebagai memang itu adalah nilai Ahlussunnah yang sudah permanen, yang sudah sudah organisasi Ahlussunnah ada nilai-nilai seperti itu. Kemudian ta'atuf, berbuat baik, bersifat kasih sayang dan tahap mulia, yaitu kemampuan untuk merasakan dan memahami perasaan orang lain. Takaful, memiliki perhatian kepada persoalan-persoalan kaum muslimin, amar ma'ruf dan mungkar dengan basirah, yaitu keinginan untuk mendorong tindakan baik dan melarang tindakan yang buruk sesuai dengan ajaran Islam. Ini saya ringkas, ini poin-poin kita. Dan sebenarnya masih ada satu PR ya. Mungkin secara umum nanti kita akan juga berkonsultasi dengan para ahli ketika kita mau merevisi ataupun merubah daripada visi misi kita, terutama definisi nilai Ahlussunnah, atau bukan definisi, nilai Ahlussunnah wal Jamaah. Itulah para saudara sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Saya percepat masuk ke misi. Menyelenggarakan perguruan tinggi keislaman berwawasan global dan kemajuan. Ini sudah tagline kita dari awal, memang punya prinsip berwawasan global dan kemajuan. Nanti ada setelah ini insya Allah kami share ya, kalau nanti nggak terbaca semua daripada nilainya, sasarannya dan indikatornya, karena ini cukup terperinci dari indikator yang kita susun. Mengembangkan ilmu pengetahuan yang bernilai keislaman mulai penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang berkemajuan. Nah ini tadi yang di awal saya sampaikan, ilmu pengetahuan yang bernilai keislaman sekarang akan kita lebih tekankan lagi dalam penelitian, teknologi dan kewirausahaan kemajuan. Karena saya ingat satu, ketika akreditasi untuk masalah penelitian kita cukup memprihatinkan sebagaimana yang disampaikan Pak Mujiono dulu. Dan ini mudah-mudahan dengan misi ini kita lebih naik lagi. Teknologi dan kewirausahaan ini saya ingat untuk zaman sekarang, tuntutan zaman sekarang. Jadi demikian juga apa yang disampaikan oleh Ustaz aku sendiri pembina kita, yang namanya lulusan stigma itu ya apa saja bisa gitu ya. Apa saja bisa, terutama apalagi teknologi, kewirausahaan. Walaupun mereka punya basis pendidikan menjadi calon guru, tapi dalam masalah teknologi dan kewirausahaan itu tidak ketinggalan, karena ini adalah tuntutan zaman yang berkemajuan tentunya, sehingga bisa menonjol di tengah-tengah masyarakat. Memajukan sumber daya manusia Islam berwawasan global sehingga dapat berkontribusi dalam kemajuan bangsa. Ini sebagaimana kemarin baru ada pertemuan dari Kes Bangpol, wawasan kebangsaan. Ini suatu dalil bahwasanya perguruan tinggi ini punya kontribusi besar ya dalam kemajuan bangsa ya, dalam menciptakan satu buah sumber daya manusia yang berwawasan global yang punya kontribusi dalam kemajuan bangsa. Mengembangkan moderasi pesantren untuk kemajuan umat dan bangsa. Moderasi pesantren untuk kemajuan umat dan bangsa. Jelas ini sudah tersirat di awal tadi bahwasanya moderasi ini dalam tanda kutip moderasi yang berarti sesuai dengan moderasi yang sudah dijadikan oleh para ulama salaf. Ya, para masalah. Adapun ketika makna moderasi yang dibawa oleh mungkin saudara-saudara kita yang mungkin bukan saya katakan kurang, tapi mungkin perlu disempurnakan, maka justru kontribusi stigma ini dalam masalah moderasi itu harus lebih sempurna dan paripurna sesuai ajaran Islam. Para saudara sekalian, rahimani wa rahimakumullah, di sini ada indikator sasaran dan indikator dari misi-misi yang ada dari 4 misi tadi, maka perlu saya bacakan mungkin. Di antara yang pertama adalah menjalankan perguruan tinggi keislaman berwawasan dan kemajuan. Jelas ini sasarannya adalah instansi kita dan semua stakeholder yang ada. Yang mana indikator sasarannya adalah menekankan pentingnya integritas akademik dan etika dalam penelitian dan pembelajaran serta mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam setiap aspek kehidupan dan lingkungan kampus dan seterusnya ya. Saya baca semua ya Mas ya. Nanti setelah ini, karena merenungi ini perlu renungan ya. Kalau sudah dibahasakan, saya yakin
itu akan lebih konsentrasi ketika saya share kepada masing-masing dan bisa dipenuhi di HP. Karena kalau cuma membaca di sini saya kira sambil melihat HP gitu ya. Jadi perlu direnungkan lagi. Ini sosialisasinya walaupun nggak harus saya bacakan tapi bisa menyampaikan semua kepada para dosen sekalian. Terbaca tuh? Adanya penelitian yang mutu, menghasilkan penelitian yang berkualitas, berkontribusi pada perkembangan pengetahuan global dan dipublish pada jurnal. Jadi mohon maaf, khusus yang nomor 3 ini, nomor 2 dulu ya, kurikulum berorientasi global, yaitu adanya studi agama yang kooperatif. Ini diimplementasikan oleh keprodian, nanti disebutkan visi-misinya juga. Adanya penelitian dan memutu dan menghasilkan penelitian. Ini salah satu konsekuensinya, mau tidak mau perguruan tinggi harus bisa menjalankan program penelitian untuk seluruh dosen maupun mahasiswa dengan maksimal. Salah satu konsekuensinya adalah bisa menormalisasikan alokasi anggaran untuk penelitian. Ini mohon dukungannya dari Pak Mudi ini biar semuanya para dosen itu meningkat mutu penelitiannya, kemudian bisa meningkatkan nilai perguruan tinggi kita. Kemarin sudah saya mulai sentil dengan berencana menurunkan SK dan bagaimana alokasi dana untuk penelitian untuk semua dosen. Walaupun sudah ada yang tanya-tanya kok SK-nya belum turun, ya saya sampaikan saja para dosen semuanya ini SK untuk dana penelitian gimana, kok nggak nongol-nongol yang lain pada nongol, visi-misinya udah nongol. Saya dulu, saya kalau masalah dana ini banyak berebut. Saya mereferensi pada perguruan tinggi yang ada di seluruh Indonesia mungkin, kemudian kita ambil poinnya perguruan tinggi yang setara dengan kita, kemudian kita juga mereferensi pada kakak perguruan tinggi kita di Stikes. Setelah itu kita baru mensosialisasikan kepada pihak keuangan yang nantinya sebagai rujukan asesor dari pihak yayasan. Maka dari itu prosesnya agak panjang gitu. Kemarin saya sangat terima kasih kepada LPBM kita yang telah menyusun tersebut, dan ini sasaran yang sangat bagus untuk alokasi dana penelitian. Karena memang itu penting ya, pada periode ini penelitian itu harus digalakkan. Bahkan alhamdulillah teman-teman juga semangat ini, terutama dosen-dosen yang baru dan yang mau kita angkat ini DN, itu semangat sekali. Bahkan mereka masih ada yang belum belum beridentian tapi sudah punya repository penelitian yang banyak, hasil karya tulisnya juga banyak, dan ini mohon dukungannya dari Pak SDM nanti kalau kita ajukan beberapa dosen yang berkualitas yang bisa mendukung dalam hal penelitian ini ataupun yang lainnya dalam pengelolaan perguruan tinggi, mohon bisa dipermudah ya. Kalau perlu diwawancari monggo, kalau mau dipanggil juga seperti apa juga siap ya. Makanya kemarin kita mengajukan beberapa dosen ya, untuk kita ini dihendakan ya. Dan sekaligus bukan saya mau mengeliminasi, tapi saya mau menanting dosen-dosen yang mungkin bahasa saya itu mangkrak gitu. Mangkrak dalam artian tridharma perguruan tingginya itu tidak diaplikasikan maksimal. Mungkin cuma 30% yaitu pengajaran. Itu saja kadang terlambat. Jadi perlu tindakan kayaknya, karena dulu saya beri nasihat dari Pak Syuhada, juga ada nasihat dari Kepertais, dari teman-teman kepala perguruan tinggi di Aplikis juga. Salah satunya adalah pokoknya teman-teman yang mau serius di Tridharma perguruan tinggi, upayakan mereka semuanya beridentian dan mendapatkan sertifikasi dosen. Insya Allah itu dengan sendirinya akan berjalan, karena ini adalah tuntutan masing-masing dosen seperti itu. Ya paling tidak kita ada gerak sana. Bagaimana teman-teman yang belum beridentian, terutama yang linear, harus diidentikan dengan tuntutan-tuntutan, komitmen sebagai seorang dosen. Sebagai pelayan masyarakat, program pendidikan masyarakat dan terlibat dengan kegiatan sosial amal guna membantu kemajuan masyarakat sekitar. Pengembangan kepemimpinan perusahaan dalam bentuk kursus dan pelatihan untuk mengembangkan kepemimpinan mahasiswa serta mendukung mahasiswa dalam mengembangkan keterampilan perusahaan. Ini sekali lagi kemarin alhamdulillah ini baik bersambut ya. Di samping program perguruan tinggi juga dulu diamanahkan karena
mahasiswa harus bisa jadi kepala sekolah, mahasiswa lulus harus bisa jadi mudir, mahasiswa lulus harus bisa jadi minimal muassis, ataupun kalau tidak syukur-syukur menjadi muassis daripada lembaga dakwah yang ada di kampungnya masing-masing. Maka kita cantumkan ini. Ini bagian daripada implementasi kita ketika kita diamanahkan bekerja sama dengan training center di perguruan tinggi. Akhirnya di internal perguruan tinggi kita pun berperan dalam meningkatkan mengembangkan kepemimpinan mahasiswa serta mendukung mahasiswa dalam pengembangan keterampilan berwirausaha. Harapan kami mahasiswa di tempat di mana saja bisa jadi pemimpin, bisa mandiri, berdiri sendiri dengan wirausahanya yang mereka dapatkan dari stigma ini. Mengembangkan ilmu pengetahuan yang bernilai keislaman mulai penelitian teknologi dan kewirausahaan, bla 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 bla. Insya Allah bisa dibaca nanti. Nah, ini sosialisasi sekaligus nanti kita share ya. Menunjukkan sumber daya manusia Islam berwawasan global sehingga dapat berkontribusi dalam kemajuan bangsa. Saya kasih waktu saja merenung karena membaca dan merenung biasanya lebih tinggi. Ketiga semua. Jadi dimohon ya sekali lagi karena SDM bersama kita jadi kita terus semuanya. Ke depan itu S3 semua. Jadi saya tadinya tahun kemarin daftar S3 belum jadi, tahun depan sabar ketemu uang itu ditanya jenengan S3-nya di mana? Kemarin ketemu Pak Hamim juga jenengan S3-nya di mana? Ketemu Pak Syuhada jenengan udah daftar S3 belum? Ketemu Pak Sopo sini Pak ini Mas lulus S3 kapan? Duh. Kemudian ketemu Pak Isam, Pak siapa yang rektor itu Pak Syihab. Mas, jangan S3 Mas. Kok ngomong S3 semua? Siap insya Allah, nanti tak ngomong Pak Mudi dulu. Dosen Stigma memiliki jabatan fungsional rektor, kepala dan sertifikasi di normatif ya. Dosen Stigma karena ini ya. Jadi walaupun jenengan belum baca sertos, ini motivasi pada dosen-dosen. Kemarin ada salah satu seminar sosialisasi beberapa program dari Kemenag itu biasanya ada kompensasinya. Di samping dengan punya ilmu dapat dari Kemenag itu ada kompensasi. Ketika kemarin saya share ada program dari Kemenag, ini khusus rektor. Jadi Kemenag biasanya mensosialisasi program proyeknya biasanya milih dosen-dosen yang sudah rektor biasanya. Karena dosen-dosen yang masih ASEAN ahli mungkin dianggap masih pelongo-pelongo gitu. Kalau udah lektor kan udah punya wawasan masalah penelitian dan lain sebagainya. Kemarin ketika ada hari ini terakhir pendaftaran kalau nggak salah ya tanggal 5 adanya seminar sosialisasi wawasan moderasi beragama di Jakarta. Dan itu kompensasinya lumayan, ada transport, pesawat, ada kompensasi harian, ada konsumsi, mungkin bahkan itu keluarnya pun dari anggaran beasiswa pemerintah ya, dari APBD juga. Tapi sifatnya cuma 1 minggu. Yang jelas dapat amplop. Dan kemarin juga teman-teman yang ikut sosialisasi wawasan kebangsaan juga ada yang dapat amplop. Jadi pemerintah itu kadang memberikan yang baik-baik kepada kita. Makanya ini harus segera lektor semua yang belum lektor. Kemarin Pak Lukman sudah meng-up berapa dosen? Diaktifkan dulu ya. Di prosesnya masih mengaktifkan ya, yang belum lektor, yang belum AA juga di AA kan dulu. Kemarin sempat mangkrak berapa bulan karena memang ada sedikit perubahan program sistem jabatan fungsional di Kepertais ya. Dan kemarin sudah ada sinyal untuk diajukan, kita ajukan semuanya. Dosen Stigma Madani memiliki kemampuan menggunakan ilmu dan teknologi terbaru dalam hal pendidikan. Ini naudzubillah kata. Tenaga pendidikan memiliki kemampuan menggunakan ilmu dan teknologi sesuai bidangnya. Belas nanti harus. Nilai Ahlus Sunnah. Mengapa moderasi pesantren untuk kemajuan umat beragama. Jadi ya tentunya kita mengikuti konsep moderasi yang ada di Kemenag, tawasuh, iktidal, tasamuh, musyawarah, kedua
muwatta'ana Rabbul Auf. Nah, ini semuanya adalah masuk dalam kaidah-kaidah fikih sebenarnya. Kaidah fikih itu sudah permanen semua dan kita implementasikan di mana pengembangan moderasi dalam pesantren yang untuk memajukan umat bangsa. Tujuan kita keluarkan daripada setelah visi, cita-cita jangka panjang, misi, cita-cita jangka dekat, kemudian muncul dan tujuan kita adalah mewujudkan penghayatan dan pengamalan dari Ahlussunnah wal Jamaah di bagi sivitas akademika, mewujudkan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan perusahaan dan kemajuan dan bermanfaat bagi kehidupan umat manusia, mewujudkan sarjana Islam yang memiliki wawasan global yang siap berkontribusi dalam kemajuan bangsa atau untuk kemajuan bangsa, kemudian mewujudkan prinsip-prinsip moderasi beragama dalam pesantren. Demikian para saudara rahmani wa rahmatullah, mungkin sedikit lewat waktunya sudah jam 9. Nanti yang lain juga masih ada kebagian, masih ada 5 lembaga atau 4 lembaga yang lain untuk menyampaikan visi-misi dan tujuan pada kesempatan kali. Saya persingkat, inilah visi-misi dan tujuan kita dalam perguruan tinggi dalam ranah dalam konteks periode baru dari tahun 2023 sampai 2033. Jadi kemarin kita sepakati 10 tahun. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita dan bisa menjadi motivasi kita, menjadi acuan kita, menjadi mantra kita untuk kemajuan perkembangan perguruan tinggi Istiqomah Mandiri Yogyakarta. Demikian dari saya, karena masih ada visi-visi yang lain. Sallallahu alaihi Muhammad. Mohon maaf kalau ada perkataan yang kurang berkenan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tambah itu nanti kalau dijelaskan kita mungkin bisa berdiskusi di sesi yang lain. Mungkin itu saja. Terima kasih Pak Modeno, Masya Allah ini masuknya sangat bagus sekali. Mohon jangan lupa dicatat kita ya. Ada catatan semua, kita rekomendasikan masukan-masukan daripada peserta. Terima kasih Ustaz Zulkifli Hayat. Mohon maklum ya, ini kalau ada agak lama sedikit karena masukan banyak ini memang harus, karena visi-misi pokok adalah perguruan tinggi. Nanti yang lain cuma ikut aja ya. Apa tahu Ustaz? Baik, terima kasih sebenarnya. Di sini saya untuk mempertanyakan saja, ini bagian di visi kita ada pengembangan keislaman dan keilmuan. Jadi yang dikembangkan adalah keislaman dan keilmuan, sedangkan pada kunci itu dituliskan pengembangan keilmuan Islam. Keilmuan Islam ini kan satu frasa yang memiliki satu makna, sedangkan di bagian pengembangan keislaman dan keilmuan itu ada dua kata yang memiliki dua makna. Jadi silakan mungkin kata kuncinya yang diubah atau isinya yang diperbaiki. Baik, terima kasih. Pengembangan keilmuan Islam, kalau yang dikisikan pengembangan keislaman dan keilmuan. Ini kayaknya salah tipe ya tulisannya. Mestinya kata kunci ya sesuai dengan ada yang ada pada isi tersebut. Sebenarnya mestinya pengembangan keislaman dan keilmuan sesuai dengan apa yang ada di. Terima kasih masukannya. Insya Allah kalau ini kan harus berubah, memang harus disesuaikan ya. Pengembangan keilmuan Islam, karena itu memang dua kata yang berbeda, keislaman dan keilmuan. Kalau di sini kan menjadi cuma satu, keilmuan Islam ya. Makanya kalau di sini kan harusnya dua, pengembangan keislaman maupun pengembangan keilmuan. Betul. Terima kasih masukannya. Ini mungkin Mas Faiz kemarin beliau ya agak ngantuk kayaknya. Terima kasih masukannya, intinya nanti sebagai diskusi. Baik, terima kasih. Baik. Baik, monggo Ustaz Agus, tolong. Ini harus dicatat dengan baik ini Pak Dokter. Terima kasih atas penjelasan.
Pertama tadi semula dari visi dari di atas, di akhir visi semua di situ di visi ya. Menjadi perguruan tinggi berbasis kesukaran yang unggul dalam pengembangan sumber keilmuan dengan landasan nilai Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau saya usulkan pada tahun 2033 itu bagaimana itu kalau saya itu karena misi ini kan berlaku untuk selama-lamanya. Jadi tidak ada terbatas pada tahun 2033 saja. Ini pertama. Terus yang kedua, pada nilai Ahlussunnah wal Jamaah, kolom di bawah Ahlussunnah wal Jamaah. ya. Ya, saya tambahkan bagaimana kalau pada nilai-nilai ini yang kita tonjolkan itu adalah nilai-nilai yang lebih yang bersifat nasionalisnya, sehingga dipandang oleh seluruh pihak itu setidak-tidaknya dia menggambarkan nilai-nilai yang disepakati bersama, sehingga ini tidak menjadi sebuah ya walaupun Ahlussunnah itu punya nilai yang sangat banyak sekali, tapi saya usulkan yang pertama saya usulkan yaitu paketnya itu adalah patuh dan taat kepada pemimpin. Kemudian yang kedua, mengedepankan sikap toleransi dalam menghadapi perbedaan dan kemajumukan. Mengedepankan sikap toleransi dalam menghadapi perbedaan dan kemajemukan yang ada di tengah masyarakat, bangsa dan negara. Jadi kemajemukan di situ yang mencakup pertama dalam masalah fikih jelas, kemudian toleransi di dalam menghadapi perbedaan akidah yang ada, karena di zaman sekarang itu adalah mungkin kita mengedepankan di sini itu adalah toleransi yang bermakna tak berpuluh di sini. Artinya memang nilai dakwah zaman sekarang orang tidak bisa lagi sistemnya itu adalah dengan saling menyalahkan, karena itu bisa terkena kenodaan nama baik. Jadi kita kedepankan nilai itu baik. Kemudian yang keempat, kolaborasi dan integralisasi antara nilai-nilai agama dan nilai-nilai dunia. Nah, ini juga saya kutip dari salah satu itu perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kalau di dalam kitab Ma'alim Sitah wal Jidal itu juga dimunculkan situ. Kemudian yang kelima, kesiapan untuk menjalin kerjasama dengan segala pihak dalam mewujudkan nilai-nilai kemaslahatan bersama. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas masukannya Dr. Agustiar. Dan ini sebagai yang bersambut ya, kemarin mau kita menghadap beliau belum sempat ya saja, khususnya Ahlussunnah wal Jamaah, mau menghadap ahli, mau menghadap para masyayikh juga belum sempat terjemahkan gitu ya. Jadi ini sekaligus ini sudah kita lakukan dengan masukan dari para ahli. Tentunya akan kita jadikan masukan, dan terus kita akan berkonsultasi dengan para ahli-ahli yang lain, khususnya di nilai Ahlussunnah wal Jamaah. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Masih ada lagi Pak Agus, biasanya ini tadi kiri saya kayak ngomong Pak Agus. Oke, kalau nggak ada nggak usah maksa. Oke, betul. Bisa Bapak Kapolres di PPA kita. Ini mau memasukkan bahasa Arab ya ini. Pesantren ini sepertinya dimaksud moderasi pesantren itu moderasi beragama dalam pesantren gitu. Nah, tapi sepertinya kurang lengkap ini istilahnya nanti jatuhnya kalau moderasi pesantren itu ada punya umat itu kiai santri
kepemimpinan yang modern ini kita tak kolaborasi gitu kan. Nah jadi mungkin intinya modernisasi mungkin lebih tepatnya kalau semacam mengembangkan moderasi beragama di pesantren, gitu ya, lebih tepat. Ya. Itu tujuan ya, mewujudkan sendiri moderasi beragama dalam pesantren. Yang atasnya usah Sesuaikan ini yang di misi indikator sasaran. Nah, ini nomor 5. Oh iya. Mengembangkan moderasi pesantren. Ini ada indikatornya, sikap moderat mahasiswa dalam beragama. Woi, ini tafsir ya, tafsir daripada isi tadi yang menerima. Ternyata memang kesana kan, seperti apa yang menjadi apa yang ada dalam inspirasi dengan itu sudah sama sebenarnya. Cuman mungkin perlu dijuantahkan satu kata lagi di sini gitu ya. Tapi memang kalau melihat dari visi dimanapun ya, kita multi tafsir kita ikat dengan satu buah tafsir gitu ya. Biasa kalau seperti itu. Terima kasih atas masukannya, yang lain monggo. Tetapi Yumna, ini sana pelaksanaan sudah kesentuh apa belum dalam visi-visi apa gimana? Masukan? Manut. Terima kasih Pak Presiden. Ini masukannya sangat luar biasa sekali, menjadi catatan kami. Insya Allah dalam perkembangan ke depan menjadi referensi kita untuk ketika ada perubahan visi misi perguruan tinggi. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah sosialisasi PRTS yang disampaikan oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah dari Yogyakarta pada Ustaz Andri Mustafa SUD MH. Kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya sosialisasi PRTS yang akan disosialisasikan oleh Lembaga Penjaminan Mutu pada Al-Ikhwan Majelis Sholihin MPD. Adapun waktu yang diberikan 15 menit pada beliau kami persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'da. Nah, sebelumnya perkenalkan bagi yang belum kenal ya, di sini ada lembaga penjaminan mutu seperti itu. Nah, saya yakin beberapa dari teman-teman sekalian ini belum mengetahui apa itu lembaga penjaminan mutu dan lain sebagainya. Untuk apa dan bagaimananya nanti insya Allah akan kita bisa ngobrol di luar dari sini. Intinya di sini di SIT Madani Jakarta ada yang namanya lembaga penjaminan mutu dan ini sudah berdiri SK pertama di tahun 2018. Yang meng-SK-kan adalah dulu orang tua kita Dr. Andes Jumadi MPD seperti itu. Dan dulu ketua pertama kita adalah Ustadz Husna Nasihin sampai periode kemarin di tahun 2023. Kemudian ini qadarullah masya'ala saya diberikan amanah untuk melanjutkan apa yang dikerjakan ataupun yang telah digarap oleh Ustadz Dr. Husna Nasihin Hafizahullah Ta'ala
untuk melanjutkan di LPM, kemudian beliau bergerilya untuk menggerakkan di LPPM seperti itu. Nah, sebenarnya LPM ini mau dibawa kemana sih? Seperti itu kan kemarin kita membahasanya, LPM ini mau dibawa kemana dan jadi apa? Visi kita yang menjadi cita-cita kita, yang menjadi gambaran kita ataupun harapan kita ke depannya berkaitan dengan lembaga pendidikan mutu ini, yang bukan hanya sekedar mimpi belaka, tapi namun benar-benar cita-cita yang harus kita semuanya lakukan dari LPM lembaga pendidikan mutu ini. Visinya menjadi lembaga jaminan mutu yang unggul dalam mewujudkan sistem penjaminan mutu di STIT Madani Yogyakarta. Harapan kami bisa membantu STIT Madani Yogyakarta ini, kemudian juga menjadi wasilah kepada STIT Madani Yogyakarta ini untuk menjalankan manajemen mutu yang baik di STIT Madani Yogyakarta, sehingga STIT Madani Yogyakarta bisa naik, entah nanti naik akreditasinya, kemudian bisa menambah prodi baru, kemudian bisa naik ke institut dan seterusnya. Kemudian misi STIT Madani Yogyakarta, LPM STIT Madani Yogyakarta ada 4. Yang pertama, menyelenggarakan dan mengembangkan standar mutu akademik dan non akademik di lingkungan STIT Madani Yogyakarta. Dan yang kedua, melaksanakan audit mutu internal akademik dan non akademik secara berkala. Yang ketiga, mewujudkan budaya mutu yang unggul dan profesional di kalangan sivitas akademika STIT Madani Yogyakarta. Kemudian mengawal proses perbaikan mutu secara berkelanjutan di lingkungan STIT Madani Yogyakarta. Yang dari 4 misi ini tadi kemudian kita turunkan menjadi 4 sasaran. Dari 4 misi kita turunkan menjadi 4 sasaran. Dari misi yang pertama tadi kita turunkan menjadi sasarannya adalah memiliki dokumen SPMI lengkap dan terdokumentasi dengan baik. Misi yang kedua, kita turunkan sasarannya menjadi prodi dan unit kerja di lingkungan STIT Madani Yogyakarta melaksanakan standar SPMI STIT Madani Yogyakarta dengan sangat baik. Artinya ketika SPMI-nya sudah dibuat, dokumennya sudah lengkap dan sudah disahkan oleh ketua dan para senat, nanti tinggal dari LPM ini memandu dan juga memantau teman-teman sekalian dan juga membimbing teman-teman sekalian untuk dari prodi dan unit kerja yang ada ini semuanya melaksanakan standar tersebut, memonitoring bagaimana bagian-bagian yang ada di STIT Madani Yogyakarta semuanya kembali ke mutu seperti itu. Kemudian yang ketiga, LPM melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar setiap akhir semester dan audit setiap tahun sekali. Ini sasaran kita. Minimal monefnya kita lakukan 1 tahun itu 2 kali, ketika semester berakhir, semester ganjil dan juga semester genap. Dan juga nanti ada audit untuk internal setahun sekali. Nanti akan banyak bersinggungan dengan Kabupaten 1 dan juga jajarannya, begitu juga dengan Kabupaten 2 maupun Kabupaten 3 seperti itu berkaitan dengan monef. Adapun kalau AMI nanti insya Allah akan lebih kita fokus kepada prodi terlebih dahulu. Kemudian yang keempat, dari misi yang keempat tadi, dari mengawal proses perbaikan mutu secara berkelanjutan di lingkungan STIT Madani Yogyakarta, kita turunkan menjadi sasarannya apa? LPM melakukan pemilahan standar yang telah terpenuhi, terlampaui dan belum terpenuhi oleh prodi dan perguruan tinggi. Yang nantinya ini akan menjadi bahan tindak lanjut bagi STIT Madani Yogyakarta dalam mewujudkan misinya. Seperti itu. Kemudian dari sasaran yang pertama, yaitu memiliki dokumen SPMI lengkap dan terdokumentasi dengan baik. Di sini nanti ada indikator yang setiap tahunnya akan dievaluasi dari pihak LPM berkaitan dengan sasarannya tadi. Ketika kami mengatakan sasaran kami yang pertama memiliki dokumen SPMI lengkap dan terdokumentasi dengan baik, berarti apa saja indikatornya, apa saja ciri-cirinya kalau ini sudah tercapai. Di antara yang pertama, dokumen kebijakan SPMI ada pada LPM dan unit kerja. Jadi tidak seperti dulu. Kalau dulu kita membuat standar SPMI ini belum bisa terrealisasikan di unit-unit yang ada. Namun harapannya ke depannya nanti dengan sosialisasi, dengan adanya monef, dengan adanya AMI, semua SPMI yang telah kita susun lebih yang dulu itu bisa semuanya terdistribusikan ke unit-unit yang ada dan bisa semuanya
dilaksanakan seperti itu. Kemudian yang kedua, dokumen manual SPMI ada. Jadi kebijakan ada, manual ada, standar SPMI juga ada. Kemudian ada formulir SPMI yang terdokumentasi dengan baik dan digunakan dalam pelayanan. Kemudian ada renstra LPM dan diperdomani. Kemudian profil LPM ini dalam wujud tampilan yang menarik karena berkaitan dengan SPMI yang lengkap dan terdokumentasi. Di antaranya juga ada profil dari LPM itu sendiri. Kemudian dari sasaran yang kedua, yaitu sasarannya adalah prodi dan unit kerja melaksanakan standar. Setelah yang pertama tadi semua dokumennya ada semuanya baik dari kebijakan, manual, standar dan formulir. Nanti semuanya itu harapannya bisa dipedomani di unit keprodian maupun unit kerja yang ada di STIT pada Yogyakarta. Indikatornya apa? Yang pertama, prodi dan unit melaksanakan tugas dan kegiatannya sesuai dengan SOP akademik. Nah, ini SOP-nya juga kita masih berproses untuk mengembangkan dan juga menambah SOP-SOP yang sudah ada. Kemudian yang kedua, prodi dan unit memiliki sasaran mutu setiap tahun selama 4 tahun. Prodi dan unit ini nanti setiap 4 tahun sekali akan ada evaluasi besar berkaitan dengan renstra yang 5 tahunan itu. Kemudian selanjutnya, ketika ada monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar setiap semester dan audit setiap tahun sekali, maka di sini akan ada pembaruan ataupun penyempurnaan instrumen yang digunakan untuk Monef dan juga untuk AMI. Ada panduan Monef dan auditnya. Kita memiliki auditor mutu yang handal, nanti mungkin beberapa dosen dan lain sebagainya, mohon kesediaannya ketika nanti dari LPM mengutus dari teman-teman sekalian untuk belajar SPMI dan juga belajar audit mutu, menjadi auditor mutu. Kemudian melaksanakan audit Monef sesuai jadwal, memiliki rekomendasi hasil audit, memiliki tindak lanjut rekomendasi hasil audit, kemudian memiliki dokumen hasil audit dan Monef, dan setelah itu memiliki dokumen hasil RTM. Yang dulu selama 5 tahun yang sudah berlalu ini STT Madani belum pernah melaksanakan RTM. Harapannya nanti ke depannya RTM ini bisa kita laksanakan sehingga dalam penyusunan renov atau yang bisa kita istilahkan RKA, RKAT ya, RKT seperti itu hanya juga dimunculkan juga. Ini bisa benar-benar relevan dengan sesuai kebutuhan kita. Makanya nanti dari renov, dari renstra yang dibagi menjadi renov 5 tahap itu tadi, RIP 3 tahap pertama, tahap kedua dan ketiga per 5 tahun yang diturunkan dalam renstra 5 tahunan dan renstra diturunkan dalam renov per tahun. Ini nanti harapannya benar-benar berdasarkan analisis kebutuhan dari STT Madani yang ada seperti itu. Kemudian indikator selanjutnya LPM melakukan pemilihan standar. Artinya nanti setelah selesai dipilih dan dipilah mana yang sudah terpenuhi, mana yang terlampaui dan mana yang terpenuhi sebagai bahan evaluasi dan tidak lanjut yang akan dilaksanakan setiap tahunnya. Jadi ketika nanti setelah rapat RTM muncul kita kurang di sini, berarti nanti ada kebijakan yang mengarah ke sini agar semuanya bisa terperbarui seperti itu. Intinya nanti untuk LPM ini bisa memiliki dokumen pemilihan standar, kemudian ada yang sudah terpenuhi mana, yang terlampaui mana, yang belum mana, dan nanti ada rekomendasi tidak lanjut tentang standar yang akan dipertahankan ataupun ditingkatkan ataupun nanti malah dikurangi karena terlalu berat seperti itu. Dan ini berkaitan dengan tugas LPM. Untuk tujuan dari visi misi ini adalah menjawab dari misi kita. Namun di sini belum bisa sampaikan karena kurang lebih sama dengan misi. Dan ini tim kami, sementara baru ada 2. Saya sendiri di Komando sedikit sebagai ketua LPM dan juga di Ewak ada Ustazah Tamara Ayu Makita MPD sebagai sekretaris LPM. Dan ini saja, tidak usah terlalu panjang atau lebar, pokoknya nanti untuk yang lain tidak penuhi. Nah, ini langsung saja, monggo bagi teman-teman yang ingin memberikan masukan ataupun mungkin memberikan arahan dan sebagainya, baik dari yayasan maupun dari Sivitas Akademika STIT Madani Yogyakarta. Terima kasih kepada Ketua LPM waktunya. Mungkin saran bukan atau
dari ketua sendiri menyebutkan dengan sebutan sekolah tinggi ilmu terbaik Madani Yogyakarta, sedangkan dari ketua LPM disebutkan STIT Madani Yogyakarta. Ya. Mungkin saran saja untuk penyebutan ini bisa dilakukan karena bahkan di kalangan mahasiswa kita dan juga di Sivitas Akademika seperti kita juga penyebutan ini berbagai macam. Maksudnya ada STIT Madani, kemudian ada STIT Madani, ada Stigma Yogyakarta, kemudian ada Stigma Madani Yogyakarta, kemudian ada seperti ini Kerja Madani Yogyakarta. Mungkin saran bisa dilakukan seperti itu. Nah, jasa mulakan kasih rasa masukannya. Ya, nanti ini juga termasuk dari program kita ya untuk membakukan istilah-istilah kayak kemarin kita sepakat untuk menyebutkan LPPM itu LPPM. Namun memang beberapa lidah itu kadang keselio, menyebutnya masih LP2M seperti itu. Dan juga STIT Madani Yogyakarta. Ini kenapa saya menyebutnya STIT Madani Yogyakarta? Ini dulu saya terinspirasi dari ketika asesor uji kita nyebutnya STIT Madani seperti itu. Dan untuk penyebutan stigma Madani ini kurang tepat nih. Stigma itu kan banyak kan Madani, ditambah Madani lagi. Nah, nanti mungkin ini perlu dibahas dari lingkungan ketua dan disahkan oleh senat penyebutannya seperti apa, sehingga nanti semuanya bisa dibakukan dan langsung disosialisasikan dengan istilah yang sama. Dan jazakumullahu khairan katsiran. Mungkin ada yang lain, Ustaz? Dari akhwat atau dari yang lain? Mungkin ada lain dari Ustaz atau Ustazah ingin menyampaikan sarannya atau masukannya. Nah, saya anak atau Ustaz? Ini nanti insya Allah akan kita selesaikan saja. Ini menunggu nanti kalau renoknya sudah terus lengkap, insya Allah setiap semester akan kita selesaikan ke bagian masing-masing. Nanti biar bagian masing-masing kayak misalkan penelitian nanti langsung di LPPM, kemudian nanti kalau SDN langsung di SDN dan lain sebagainya. Anton saja. Jazakumullah khairan. Mungkin masih banyak kegiatan yang belum ini dan waktu juga masih terbatas. Nah, jadi kalau sudah cukup, saya tutup terlebih dahulu. Jazakumullah khairan katsiran. Ini mungkin sedikit yang bisa kita sampaikan dari LPM, Lembaga Penjaminan Mutu, STIT Madani Yogyakarta. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrullahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itulah sosialisasi yang disampaikan oleh LPM, Lembaga Penjaminan Mutu, kepada Ustaz Eko Abdul Salihin MPDI, dan mengucapkan terima kasih. Selanjutnya sosialisasi PMTS yang akan disampaikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat oleh Ustaz Dr. Husna Nasihin MPDI. Kepada beliau kami persilakan. Dengan sosialisasi ini besok akreditasi tidak membaca lagi dan sudah hafal, karena kemarin tatap muka tapi masih menghafal dan itu cukup dimarahi oleh Jason misalnya.
setelah 4 tahun masih membaca. Yang pertama ini kalau LPPR, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, itu wajib ada pada sebuah institusi tinggi. Kalau nggak ada nggak bisa berdiri izinnya. Kalau dosen menghasilkan penelitian dan PKM dan ruangannya, itu memang sudah syarat wajib. Seperti kita menunaikan sholat wajib 5 waktu masuk surga, gitu. Hal-hal lain yang bersifat sunnah itu salah satunya adalah memikirkan bagaimana peta penelitian itu memiliki distingsi, gitu, Mas. Kalau nilainya 2 itu baik, Mas. 2 baik, dan itu yang sudah kita pegang. Nilai 1 tutup. Nah, nilai 1 tutup, nilai 2 baik, dan itu yang sudah kita pegang dan kita diakui dosen memiliki publikasi, memiliki penelitian, memiliki PKM, ya. Kalau memiliki distingsi yang bisa dijelaskan, maka nilainya 3, ya. Kalau internasionalisasi, maka nilainya 4. Sekarang itu kurangnya. Nah, di sini kami LPPN 10 tahun itu tidak mencantumkan internasionalisasi menjadi pusat penelitian internasional, itu tidak. Maka kami mendukung apa yang dikejar oleh Ketua Stigma Dani dengan visi misinya itu, ya, rasionalisasi 10 tahun itu minimal kita naik ke peringkat nilai 3 atau baik sekali lah, dengan tujuan unggul tapi nanti melorotnya ke situ, gitu. Dan insya Allah kemudian bisa. Terkait masalah distingsi yang kemudian kita gali itu, kami sepakat untuk mencantumkan nilai ahlu sunnah wal jamaah yang ada di perguruan tinggi. Salah satunya nanti maka ada kami tekankan tentang moderasi beragama. Ya, berikut visi kami menjadi pusat penelitian dan pengembangan keilmuan. Menjadi pusat penelitian, pengembangan keilmuan dan pengabdian masyarakat yang unggul berbasis nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah tahun 2033. Kemudian dari misi ini 4 misi yang kami turunkan. Yang pertama, mengintegrasikan nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah dalam setiap aspek penelitian, pengembangan keilmuan dan pengabdian kepada masyarakat. Yang kedua, menjadi pusat penelitian yang menghasilkan kontribusi signifikan dalam pemahaman dan pengembangan ilmu pengetahuan yang relevan dengan nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah. Yang ketiga, menjadi pusat pengabdian masyarakat bagi peradaban umat berlandaskan nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah dan kemanusiaan. Ini kita masukkan aspek kemanusiaan juga dalam pengabdian kepada masyarakat. Ini bagian dari moderasi beragama saya, ya. Jadi kalau misalnya dokter muslim di rumah sakit itu, kalau dia membawa konsep jihad, ketika ada orang kafir sakit maka langsung disuntik mati. Maka di situ tetap diobati. Ini karena kemanusiaan, dan kita stigma ini semoga ketika ada gempa seperti tahun lalu, misalnya besok gempa, muslim non muslim dibantu itu atas dasar kemanusiaan, misalnya. Aktif dalam mempromosikan moderasi beragama dan memajukan pesantren sebagai pusat pembelajaran dan pengembangan pemahaman Islam yang modern. Ini kami berusaha untuk membuat satu distingsi dalam roadmap penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang akan diadakan untuk mencapai nilai itu, gitu, ya. Karena kalau nanti ya tidak punya distingsi itu, maka skornya akan bertahan 2 dan baik, tidak bisa membantu untuk bisa menaikkan ke baik sekali. Tujuan yang pertama, mengintegrasikan nilai Ahlussunnah wal Jamaah termasuk prinsip keislaman yang moderat, inklusif, terbuka, awalnya eksklusif dalam setiap kegiatan penelitian, pengembangan keilmuan dan PKM. Jadi pada
term-term yang kita bangun itu ada penelitian, kemudian pengembangan keilmuan. Pengembangan keilmuan itu adalah forum-forum ilmiah, seminar, pelatihan dan sebagainya yang kita akan programkan itu. Kemudian PKM. Yang kedua, menghasilkan penelitian yang berkualitas tinggi dan berdampak signifikan dalam berbagai bidang keilmuan yang mendukung integrasi, berarti integrasi nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Yang ketiga, berkontribusi dalam solusi dan layanan yang bermanfaat bagi masyarakat sesuai dengan nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah serta kontribusi pada pemecahan masalah sosial. Yang keempat, aktif dalam mempromosikan moderasi beragama yang melibatkan pemahaman yang seimbang dan toleran terhadap Ahlussunnah wal Jamaah. Misi yang pertama, kemudian kita breakdown menjadi sasaran, kemudian kita breakdown lagi menjadi indikator sasaran. Poin kuncinya yang perlu digarisbawahi, yang pertama sasaran konkret. Nah, insya Allah kami sudah berusaha untuk membuat sasaran itu bisa dengan tolak ukur yang konkret jelas, indikator konkret, seperti ya. Misi pertama itu kita breakdown sasarannya menjadi terintegrasinya nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah dalam setiap kegiatan penelitian, pengembangan keilmuan dan pengabdian pada masyarakat dengan 3 indikator. Yang pertama, tersedianya data artikel penelitian dosen yang mengintegrasikan nilai-nilai keislaman. Indikator itu yang akan dipakai kalau di akhir. Sesuatu yang ditagih itu kalau tidak nyata konkret maka tidak bisa disiapkan. Maka ketika saya mencantumkan di situ data artikel penelitian dosen yang menunjukkan adanya integrasi, maka paling tidak di situ nanti ketika akhirnya wah ini laporan datanya gitu ya. Saya kira membuat data itu sangat mudah, tetapi yang paling sulit adalah datanya itu sesuai dengan apa? Roadmap-nya itu ada integrasi, itu saya kira yang sulit ya. Data, membuat laporan mudah, nanti penelitiannya sangat minim. Dosen itu 1 kali semester 1 penelitian, 1 PKM. Tapi ternyata kita setahun itu ada dosen yang vakum, kita siapkan datanya. Ya bisa saja itu, tetapi yang paling sulit itu adalah menyediakan data yang dinilai baik, sangat baik sekali, bahkan unggul oleh asesor. Maka nanti di situ indikator sasaran yang kita terapkan. Yang kedua, adanya data integrasi nilai Ahlussunnah wal Jamaah dalam keseluruhan perkuliahan dan forum ilmiah lainnya. Jadi nanti kami harapkan semua RPS itu sudah menunjukkan bukti adanya integrasi moderasi beragama. Mata kuliah apapun itu tuntutannya sekarang ini seperti itu. Jadi yang diukur tentang moderasi beragama, Kemenak itu salah satu program utamanya moderasi beragama ya. Nah, maka Ustaz Amri sering di ketua moderasi ya. Maka di semua perkuliahan itu salah satu buktinya adalah perkuliahannya apapun itu referensinya adalah tentang buku atau artikel moderasi beragama yang dihubungkan pada salah satu bab itu tidak cukup. Nah misalnya wujudnya gitu. Jadi maka nanti harapan kami ada bukti konkret di RPS, kemudian syukur-syukur di buku yang kita tulis, buku aja, modul dan sebagainya. Kemudian forum ilmiah lainnya itu seminar. Di dalam seminar itu nanti LPM yang mengadakan, LPPM maupun dari kesekretarian ketua itu lewat kesekretarian mengadakan itu tetap harus integrasi moderasi beragama itu kalau bisa dimunculkan karena mendukung distingsi kita dari pengembangan keilmuan. Yang ketiga, tersedianya peta jalan pengabdian kepada masyarakat yang mengintegrasikan nilai-nilai itu. Jadi peta jalan sudah dibuat oleh Ustaz Tian, sebelumnya Ustaz Syafi'i. Ustaz Syafi'i termasuk ketua LPPM yang tidak goib. Yang goib itu dulu Ustaz Istiqomah itu pagi-pagi sebelum akreditasi kita briefing untuk menghadap asesor, gitu kan? Karena lembaga LPPM itu tidak ada. Waktu saya sama Pak Sari itu dulu LPPM itu tidak ada. Adanya secara fiktif. Oh Ustaz Juhantono senyum-senyum ya. Dan
ketika akreditasi baru kita adakan gitu. Dan yang membuat semua dokumen LPPN itu ya Mas Eko ya juga ada tuh, Mas Faiz bahkan, dan mahasiswa yang membuat dokumen itu malam-malam. Ngomong tidak ada pelan-pelan. Dulunya keras-keras. Dulunya. Ini sebagai rasa syukur kita, maka kita syukuri sekarang sudah ada. Hanya saja mungkin kalau rumus LPN itu ada alokasi lembaga, ada alokasi orang, yang kurang satu, ada alokasi dana. Itu lembaganya ada, orangnya ada, dananya itu maka harus ada, yang meskipun dikit-dikit ya usahanya. Seperti itu. Maka ini nanti sasaran ini kalau kita hapus istilah tersedianya, adanya, itu sudah berupa kegiatan ya. Dan semoga bisa terrealisasi dan breakdown lagi dengan berbagai macam kegiatan semesteran, tahunan dan sebagainya. Oke, yang berikutnya misi yang kedua. Sasarannya yaitu pusat penelitian yang menghasilkan kontribusi signifikan dalam pemahaman dan pengembangan ilmu pengetahuan relevan dengan Islam atau indikatornya yang pertama, tersedia jurnal penelitian ilmiah terakreditasi. Ini saya sengaja tidak cantumkan nasional atau internasional. Siapa tahu Allah mengijabah terakreditasi Scopus 10 tahun lagi, kita nggak tahu. Dan saat ini sudah banyak yang di luar dugaan sekolah tinggi punya jurnal Scopus, banyak ada. Tersedianya forum ilmiah yang terkait pengembangan ilmu pengetahuan yang mengintegrasikan nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Forum-forum ilmiah ini untuk misi yang kedua. Ini karena menjadi pusat penelitian, maka yang indikator yang pertama bagi kami itu adalah kita memiliki jurnal penelitian ilmiah terakreditasi. Dalam pemahaman saya, kita kerjasama dengan jurnal penelitian ilmiah di luar stigma yang terakreditasi, dan dosen kita itu bisa masuk di sana dengan cukup baik karena punya relasi itu bagian juga dari ini nanti ya. Ya intinya memiliki itu bisa kita sebagai penerbit bisa juga bekerja sama. Dan banyak UIN itu bekerja sama dengan jurnal Scopus, sehingga kalau dosennya masuk ke sana itu langsung publish. Kalau tanpa kerjasama ya kadang-kadang dibuang. Yang berikutnya misi ketiga, sasarannya pusat pengabdian masyarakat yang bagi peradaban umat berlandaskan Islam, nilai Islam wajar dan kemanusiaan. Untuk indikatornya ada 3. Yang pertama, tersedianya jurnal pengabdian pada masyarakat terakreditasi. Ya, ini sudah dibangun kemarin, ada 5 jurnal di rumah kita. Alhamdulillah, pertama kan Aturon Sinta 4, ini baru penilaian ke Sinta 2. Sudah tahu biasanya pengajuannya ke Sinta 1 dengan skor 91. Ini sudah borang yang penuh dengan keberanian. Jadi kalau borang kan yang isi kita ya, isi yang baik-baik. Nek konangan ya nanti turun, nek nggak konangan ya lolos. Nah seperti itu. Kemudian target Sinta 2 mudah-mudahan Sinta 3 atau tetap Sinta 4. Al Hikmah itu jurnal PKM. Kemudian Jalil jurnal Lilnya itu maksudnya Lilnya ya itu waktu usul Jalil kan jurnal literatur Journal of Arabic Language and Literature, jadi namanya Jalil. ISSN sudah kemarin dibuatkan oleh Pak Ketua, terima kasih izinnya kemarin pengantar sebagai ketua dan sebagai penanggung jawab sampai nanti terakreditasi. Kalau ada masalah Pak Ketua, nama yang mengantarkan Pak Ketua. Saya tidak bermasalah, semoga nanti dananya cukup. Itu yang masalah. Yang masalah. Kelima jurnal insya Allah siap ISSN dan siap kita tingkatkan kualitas, karena kalau lembaga memiliki jurnal akreditasi poinnya berapa Mas Eko? Jurnal terakreditasi yang dimiliki cukup meningkatkan poin akreditasi ya? Iya. Jawabannya iya, berarti harus diwujudkan akreditasi. Tersedianya data yang menunjukkan peningkatan artikel PKM berbasis nilai. Jadi ada data, karena nanti LPPM itu
tugasnya membuat laporan data penelitian pengabdian masyarakat dosen. Nah, maka yang kita upayakan adalah artikel PKN dosen dan laporan PKN dosen itu ada, baru nanti datanya bagus. Kalau sebatas membuat data, laporan bisa ya. Yang ketiga, terwujudnya artikel PKN yang terpublish itu berlandaskan nilai Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau di dalam setelah ini apa mas? Strategi ya? Strategi ya? Ya, dalam penyusunannya nanti akan dimunculkan prosentase. Jadi nanti berapa persen sih artikel moderasi beragama, karena banyak hal yang perlu dimuat dalam penelitian maupun PKN selain moderasi beragama ya. Nah, maka nanti di situ ada muncul prosentase, tetapi sebagai distingsi kita nanti di situ harapan kami LPPM ya, kita itu pokoknya distingsinya untuk ini dinilai Islam Ahswajat dan moderasi beragama dalam konten penelitian dan PKN. 4. Sasarannya, misi yang keempat berperan dalam mempromosikan moderasi beragama, mewujudkan pesantren sebagai pusat pembelajaran dan pengetahuan Islam yang modern. Ini sinkron dengan yang visi-misi PT-nya itu, jadi berbasis pesantren, maka kita akan menjadikan memajukan pesantren sebagai pusat pembelajaran. Itu berkontribusi dalam upaya itu ya. Yang indikatornya ada 3. Yang pertama, adanya moderasi beragama dalam skup jurnal semuanya. Jadi maka kita nanti PKN, penelitian dan sebagainya berusaha menyisipkan. Strateginya adalah menyisipkan nilai moderasi beragama dalam semua skup. Ya tidak semua skup ya, tapi menjadi salah satu skup dalam semua jurnal. Yang kedua, pelaksananya volume sosialisasi moderasi beragama setiap semester. Nah ini kemarin, jadi nanti Ustadz Amr ada kegiatan baru dari LPPM terkait masalah seminar, pelatihan dan lain sebagainya sebagai media sosialisasi nilai Ahswajah itu moderasi beragama ya, maaf. Nah itu kalau kemarin di masjid itu kita apresiasi sebagai semester ini numpang. Yang paling penting dokumentasi umum kalau akreditasi ini salah satu tadi. Terima kasih Ustadz sudah mengkritik tentang penggalan ini, Mas Eko benar penggalannya. Penggalan seperti kalau menulis judul skripsi itu ya. Yang paling mahal adalah dokumentasi dan laporan kegiatan ini. Kalau dibikin misalnya besok-besok itu kan repotkan saya. Itu nanti SK-nya berarti bisa, kalau masih ada diskusi kita revisi lagi misalnya anggaran SK-nya. Tapi ya tidak apa-apa. Biasa lembaga pendidikan mengalami itu. Kecuali mungkin kayak setingkat UIN mungkin bisa diganyan habis kalau sudah sosialisasi tapi diprotes. Karena sudah mengalami uji expert atau uji Delphi. Kita belum ya Ustaz Amrin. Jadi kalau proses visi-misi itu visi-misi tidak ada yang baik, tapi visi-misi itu paling setidaknya itu disusun sesuai prosedur itu. Kemarin sebelum ini sebetulnya ada forum ilmiah itu, seminar kan atau apa gitu, sehingga kalau di ini tuh ada sangat yang mutasil bersambung gitu. Yang ketiga, adanya materi moderasi beragama dalam perkuliahan ya. Kita akan tambahkan indikator sasaran ini dalam nanti revisi kami gitu ya. Karena saya kira masih banyak kekurangan yang cukup singkat dan belum mengalami uji expert atau ahli. Demikian IMTS dari LPPM yang bisa kami susun. Ada pertanyaan? Ya, silakan Ustaz video. Coba isi nomor 2. Menjadi pusat penelitian yang berkontribusi signifikan. Ini satu buih. Maksudnya, semuanya satu buih. Artinya kan selama ini ya satu orang dosen menghasilkan publikasi dari tahun 2, satu setahun mungkin Pak. Itu aja. Karena dosen tanpa publikasi mampu jamin.
pasti minum madu, nggak tajam. Karena yang melatih ketajaman seorang dosen pemikirannya itu adalah dengan membaca referensi untuk menyusun dosen. Walaupun saya belum lulus S3, tapi saya lama di Muhammadiyah. Dari PP, sama teman-teman, dan mengaji. Jadi ini satu. Terus yang kedua, jangan malu-malu mencantumkan internasional. Karena sesuai amanah dari Ustaz Abu Hidayah kemarin, langsung mengintervensi saya, setelah itu hadir ya, rapat pemberian. Kita akan membuka kelas internasional. Tapi saya berbicara kelas bertaraf internasional. Kalau ditanya definisi dari kelas internasional apa, kita akan mati dulu. Tapi kalau kita buka rombongan belajar atau kelas yang bertaraf internasional, kita akan bisa mulai. Ambil contoh Jendela. Jendela pada saat disomasi atau diprotes atau diapapun, Yogyakarta International Hospital ditanya internasional di mana, akhirnya tidak bisa jawab, nggak bisa dulu. Tetap menampilkan Jendela, tapi rumah sakit umum Jendela. Tapi kata internasional sudah tidak dilakukan lagi, disomkan lagi, tapi dulu tetap namanya Jendela. Jadi kita tetap, bahkan kita akan memulai nanti dari kelas aliran. Aliran ada yang kelas satu mungkin rombel, satu kelas yang bertaraf internasional. Kita sudah sepakat kemarin. Ustaz Abu sih ditanya 3 bahasa: Arabik, Inggris, apa? Tapi ada satu. Yang ketiganya Ustaz ini Jerman. Jadi Arabik, Inggris, Jerman, atau mungkin tambah Mandarin. Jadi ya kita berkembang mengarah ke sana. Jadi nanti aku jangan malu-malu minta buku internasional lain. Kalau bisa memang masuk ke Sinta 1 bagus, karena Sinta 1 harus bagus. Tapi bisa di Sinta 2 aja, kita akan celaka apa? Geleng ya, geleng gitu, geleng. Ini loh beda dulu. Kita bisa punya jurnal S2, kita bisa, ini loh ada stigma. Yogyakarta punya jurnal Sinta 2, udah bagus, karena masih Sinta 1 fokus. Agak sedikit effortnya agak ditambah. Tapi ke Sinta 2 dulu, karena kalau kita Sinta 4 langsung naik ke Sinta 1 itu bahaya. Bertahan dulu. Jadi pengalaman di Sinta 4 naik ke Sinta 3, Sinta 3 naik ke Sinta 2. Usahakan stop, jangan ke Sinta 1. Kenapa? Kalau begitu kita ke Sinta 1, pada saat kita kebanjiran permohonan untuk publis di jurnal kita, maka siap-siap kita turun. Contoh, kebetulan saya sudah punya satu artikel yang saya publis di Scopus. Itu ada beberapa yang saya ajukan, saya tarik kembali. Karena apa? Pergerakan publikasi dari tahun-tahun tiba-tiba itu di 2002 itu dari sebelumnya 56 publikasi, tiba-tiba di 2022 itu 120 jurnal saya cap tidak mau ditaruh di sana, belum sebelum saya akan tahu. Pasti ini tahun depan atau betul lagi akan seperti ini. Karena biasanya seperti itu, karena begitu sudah banyak, kita tujuannya nggak ke ilmiah lagi, tapi bisnis. Padahal publikasi atau publisher itu tujuannya adalah untuk melatih para dosen untuk mengasah. Kalau bahasa kita di Cilacap di perjalanan itu, dosen itu harus memiliki satu olah rasa dan olah karsa. Ya, terkenal dalam kalimat sebenarnya tadi dalam Kimo selalu menyampaikan itu. Pada saat waktu Semar itu memberikan pejangan bahwa nah, ini yang kita tidak miliki. Dosen-dosen kita tuh hanya mengandalkan kecerdasan IQ dan IQ saja. Padahal kita perlu mengasah olah rasa dan olah
rasa. Itulah dosen, walaupun dosen mau mengesahkan itu sudah jadi sukses, tapi minimal kita mempunyai apa? Kebanggaan apa? Ya namanya sukses itu nggak harus uang. Sukses keberhasilan itu nggak harus punya uang, tapi mempunyai apa namanya kejujuran dipertahankan yang kita perkuat dan kejujuran dan sebagainya. Ya minimal kita bisa mengolah rasa dan olah rasa. Dengan ini saya senang sekali dengan misi nomor 2. Kebetulan saya diberi kewenangan dari luas sama pemerintah. Saya mau mengundurkan diri, kemarin itu mau ditolak. Kemarin sore saya mengundurkan diri. Saya mengundurkan diri yayasan, saya mau fokus di dua meja, bertolak lagi. Ada bukti. Jadi saya akan coba memperjuangkan dana penelitian ini. Karena ini penting sekali sebagai perguruan tinggi, dosen. Tanpa adanya penelitian yang bagus yang banyak, nonsen kampus segala macam. UNY menjadi kampus yang unggul gara-gara satu kata-kata internasional. Mahasiswa di UNY namanya mahasiswa asing. Teman sekelas saya S3 itu ada 7 orang. Yang 3 orang asing. Kami di UNY S3 itu wajib 2 bilas fokus. Minimal 2. Dan saya sudah nyalain 1. Besok saya lulus tinggal publis lagi. Kemarin mau publis di Michigan, tapi tiba-tiba lonjakannya dari 56 di 2021 yang publis di 2022 langsung 120, langsung saya tarik. Lalu udah kecewa. Jadi ini saya kaget nih. Ini hari ini saya kebetulan datang, ini saya kaget signifikannya. Dan jangan lupa, jangan malu-malu menggunakan kata yang karena memang kita arahnya akan sana. Mungkin itu saja, terima kasih. Terima kasih Ustadz Mujiono atas masukannya. Mudah-mudahan nanti tidak saling menunggu. Jadi kalau Ustadz Mujiono sudah menunggu, tapi nanti bagian keuangan itu yang kita tunggu tidak cair sama aja gitu. Makanya nanti harus bersinergi. Semoga ya memang banyak atau sedikit tapi tetap ada yang dialokasikan. Nah itu bagi kami. Karena yang tahun kemarin belum ada. Kalau sudah mengajukan iya, alhamdulillah. Ustaz tadi itu dicatat yang agak tebal ya. Ini kalau Gus yang Jawa Timur itu dengan pusat. Terima kasih Ustaz Mujiono. Alhamdulillah ini berkah kehadiran beliau ini seperti ini. Satu lagi saja ya, kita ya. Apa dong, Ustaz? Ya, masukan saya terkait dengan yang disampaikan tadi, yaitu yang lagi betul-betul sekarang itu kan nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah. Maka ini sudah tidak langsung diperlukan. Maka di sini perlu menjadi renungan dan kesepakatan kita bersama, karena konsep Ahlussunnah wal Jamaah ini sudah diusung secara nasional. Oleh karena itu perlu rasanya kita untuk menyamakan konsepsi dalam memahami apa itu Ahlussunnah wal Jamaah itu maksud. Karena agar tidak menjadi suatu ukuran bagi kampus kita atau juga bagi kita semua ketika di dalam seminar-seminar dan juga ketika di dalam penulisan karya, tentunya kita akan mengeluarkan dan memaparkan pemikiran Ahlussunnah wal Jamaah itu sendiri. Tadi sebagaimana yang disampaikan oleh kedua kita yaitu Ustaz Amir, Ahlussunnah ada agenda, ada isu
tentang misalnya perlu aswaja, berarti pusat penanaman aswaja itu banyak ya. Saya yakin kalau di Muhammadiyah dan kampus-kampus lain yang sudah memberikan penanaman nilai yang mereka prioritaskan itu sudah punya pusat kajian dan itu di bawah LPPM ya. Nah, maka kemarin sudah diskusi sama Pak Ketua, semoga ini bisa terpikirkan nanti meskipun tidak ada orangnya dari dosen ataupun ya kegiatannya nebeng-nebeng, tapi sudah ada pusat-pusat kajiannya. Terima kasih atas masukannya Ustaz Agusnya. Pusat kajian dilanjutkan Mas. Oh dilanjutkan ini Pak Muji, catat Ustaz hari ini. Jadi pusat kajian yang memang akan membantu realisasi prioritas nilai-nilai kita. Pusat kajian Abata ini kan sudah Abata ya, akidah, bahasa dan ya, berarti nanti pusat akidah itu yang apanya sih namanya? Pusat bahasa sudah ada ya? Dan pusat-pusat lain-lainnya. Jadi UAD punya pabrik senjata itu lahir dari pusat kajian. Pusat kajian ya orang ya. Ya nanti Ustaz, jadi kita serah nanti pas RKT itu berarti nanti siapa yang akan mengusulkan banyak pendirian pusat dengan alokasi kegiatan berarti iya cukup banyak. Jadi pedoman penelitiannya itu ditambahin lagi. Oh iya. Pokoknya, insya Allah kita akan kontak Ustaz Muji untuk mengawal ini karena memang kita butuh strategi untuk bisa satu pemahaman di atas, kalau di bawah sudah di atas. Tulis nanti program ke depan antara dengan statusnya ini ada program tadi menagi ini harus menagi. Dan satu lagi terakhir, internasionalisasi, sifat-sifat internasional itu kita akan berani cantumkan, tetapi nanti di akreditasi akan ditagih realisasinya. Nah, maka nanti harus diimbangi dengan realisasi. Semoga bisa. Kalau tanpa terrealisasi maka dianggap sebagai buah prestasi ya Mas. Dinilai itu maka visi-misi tidak tercapai itu ya. Jadi sebenarnya visi-misinya itu jelek nggak apa-apa, tapi yang penting tercapai itu lebih bagus katanya. Itu kalau dalam kacamata asesor itu yang dinilai itu. Maka nanti kita akan cantumkan insya Allah masukannya Ustaz dengan berbagai program yang tentunya akan kita sesuaikan untuk mengarah ke sana di beberapa aspek internasionalisasi. Ya, demikian PMPS dari LPPM, semoga bermanfaat dan menjadi pengetahuan bersama. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Habis ini dilanjutkan yang lain, masih dua. Semoga ada breakout. Tapi kalau nggak ada berarti lanjut. Dan sebelum itu bisa selesai harapan kita bersama. Akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.